Amin. Jadi ini ada ayat emas yang mendasari dari sharing firman Tuhan malam hari ini mengenai purpose-driven life. Jadi apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi banyak pertanyaan dari setiap manusia ya. Dan saya rasa pasti teman-teman di sini, adik-adik di sini juga pernah menanyakan itu di dalam hati kita. Adalah mengapa saya ini dilahirkan di dunia? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar yang saya rasa semua orang pernah menanyakan itu di dalam hatinya. Mengapa sih saya ini lahir di dunia? Mengapa saya harus lahir di keluarga saya yang sekarang ini? Mengapa saya harus lahir dalam segala hal, misalkan kita hidup di dalam kekurangan nih. Mengapa saya harus lahir dalam keluarga yang hidup di dalam kekurangan? Mengapa saya harus lahir dalam keluarga yang hidup dalam kelebihan, ya kan? Mengapa saya harus lahir dalam situasi yang tidak mengenakan? Atau mungkin sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di dalam hidup kita. Dan itu adalah pertanyaan yang tidak hanya muncul di dalam hati anak-anak muda, tapi bahkan orang tua pun ya yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan secara mendalam, itu bahkan mungkin di usia 50-60 tahun, dia masih bertanya di dalam hatinya, mengapa saya dilahirkan di dunia ini? Nah, tadi di dalam ayat emas Efesus 2 ayat 10 yang sudah dibacakan oleh Steffi, saya ingin membahas ada 5 poin yang kita perlu pahami di dalam purpose-driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan ini. Yang pertama, bahwa semua bermula dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16. Saya minta bantuannya. Ini giliran diminta bantuan membaca firman Tuhan langsung nunduk semua ya kelihatannya ya. Peter Adam. Tadi kalau saya berapa kok? Kolose 1 ayat 16. Kalau saya 1 ayat 16 ya? Yes. Oke. Kalau saya 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Amin. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 16 ini, di mana saya sebutkan ini adalah poin pertama dari purpose-driven life adalah semua berasal dari Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita. Proses penciptaan kita sebagai manusia, sejak kita di dalam kandungan ibu kita dan kemudian dilahirkan, tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ini ada satu poin yang saya harapkan direnungkan malam hari ini. Bahkan ketika ada banyak orang berpikir bahwa, oh, karena sebab A, sebab B, sebab C, ya kan, yang mungkin secara manusia itu seolah terjadi secara kebetulan. Namun buat Tuhan, tidak ada istilah sebuah proses penciptaan manusia itu terjadi secara kebetulan. Semua berasal dari Tuhan. Dan bahwa Dia menciptakan manusia itu untuk menggenapi setiap rancangan atau rencana yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti satu bagian penting di dalam kebenaran firman ini adalah bahwa setiap manusia punya yang namanya destiny ilahi. Ya, ini yang terminologi yang memang menarik ya kalau kita bicara mengenai destiny ilahi, sebuah bagian hidup, sebuah takdir, sebuah garis hidup yang secara ilahi sudah ditetapkan di dalam hidup kita. Ya, baik kita ini percaya atau tidak percaya, tapi itu ada. Ya, pertanyaannya adalah banyak orang tidak menyadari destiny ilahi itu sudah ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, sepenuh hati, bahkan dia melakukan penginjilan sampai di daerah-daerah terpencil. Itu adalah destiny ilahi yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup seorang hamba Tuhan. Namun tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, kalau semua orang dipanggil menjadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaatnya nih? Sekarang pertanyaannya, kan kagak ada kan? Jadi tentunya masing-masing dari kita punya
panggilan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menyadari panggilan kita itu ada di mana? Dan apakah kita sudah menggenapi panggilan hidup kita? Karena kalau kita lari dari panggilan hidup kita, sudah pasti hidup kita ini tidak pernah bisa maksimal. Nah, ini yang adik-adik perlu renungkan. Karena ada yang mungkin, saya nggak tahu ya, ini sudah kuliah semua atau mungkin masih ada yang SMA, atau memang sudah kuliah dan sudah mulai bekerja. Kuliah, Saya nggak tahu nih. Kuliah ya, jadi Iya. range usianya sudah mostly sudah kuliah ya. Jadi memang ini sangat penting karena sejak zaman kuliah ya kan, kemudian nanti setelah lulus kuliah ya orang bekerja, orang kemudian menikah, mempunyai anak ya kan, kemudian mengembangkan karir ya kan, kemudian bertambah dewasa dan mungkin nanti mempunyai cucu. Itu adalah proses alamiah yang dijalani setiap manusia. Namun apakah hidup kita itu hanya seperti itu saja? Ya, apakah hidup kita ini hanya seolah-olah ya mengikuti alur seperti yang manusia ini jalani seperti biasa? Saya rasa destiny ilahi itu bukan seperti itu. Nah, kalau kita mau mencoba untuk menggali destiny ilahi di dalam hidup setiap kita, cobalah teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba untuk meluangkan banyak waktu untuk dengar-dengaran apa yang menjadi hati Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin dari teman-teman yang sekarang hadir dalam Komsel malam hari ini, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang pendoa. Ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Orang yang dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah dan manusia. Ya, a man who is standing on the gap, seorang pendoa syafaat. Ada yang orang-orang dipanggil di marketplace, orang yang memang dikhususkan untuk bekerja secara profesional dan menjadi berkat di tengah-tengah marketplace. Ya, ada yang dipanggil memang untuk menjadi full timer di gereja, ya kan? Ada yang dipanggil untuk betul-betul hidup di dalam penginjilan, untuk benar-benar memberitakan firman Tuhan di daerah-daerah terpencil, ya kan? Setiap orang punya panggilannya sendiri. Nah, ini yang poin pertama yang saya mau sampaikan di dalam Kolose 1 ayat 16 tadi. Semua bermula dari Tuhan. Kemudian, yang poin kedua, mari kita baca di dalam Yesaya 44 ayat yang kedua. Yesaya 44 ayat yang ke-22, saya minta bantuannya Jonathan ya. Yesaya 44 ayat yang 22 ya tadi. Ya. Jonathan ini pasti gamers ini kalau lihat stylenya ya. Headphone-nya. Oke, ya, silakan. Oke, Yesaya 44 ayat 22. Aku Ya. telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Sebentar ya. Betul itu Yesaya 44 ayat 2 ya. Bentar ya. Ayat 22 ya tadi. Saya kira 22 tadi. Maka dari itu saya lihat Ayat 2. ayat kutipannya berbeda. Oke, Yesaya 44 ayat 2. Ayat 2 ya kok tadi. Ayat 2 betul. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Yes. Nah, di dalam Yesaya 44 ayat 2 ini, firman Tuhan kembali menekankan bahwa kelahiran kita ini bukan merupakan kecelakaan. Ya, mungkin sorry to say ya. Jadi ada misalkan ya, ini kita bicara case by case ya. Saya tidak berusaha untuk mungkin membuka bagian dari hidup teman-teman yang mungkin ada case seperti ini. Tapi ini contoh yang kita mungkin sering dengar ya. Ada orang yang mungkin seorang wanita yang menjadi korban perkosaan dan kemudian hamil dan kemudian melahirkan ya. Even di dalam situasi seperti itu pun ya, apa yang firman Tuhan katakan bahwa tidak ada proses kelahiran manusia yang terjadi secara kebetulan. Ya. Jadi ini memberikan sebuah harapan yang luar biasa bahwa sebenarnya ketika Tuhan itu tahu bahwa semua proses penciptaan kita itu
pasti Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, kita tidak akan pernah merasa berpikir bahwa saya ini ditakdirkan Tuhan untuk menjadi orang yang gagal, untuk menjadi orang yang susah, ya kan, untuk menjadi orang yang putus asa, untuk menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Nah, hal-hal yang negatif seperti itu akan secara langsung itu hilang di dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan dan kita diciptakan bukan secara kecelakaan terjadi. Ya, itu yang poin kedua dari Yesaya 44 ayat yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal dan sia-sia. Saya punya sebuah kesaksian ya, sebuah kesaksian dari hidup saya sendiri lah, dari hidup saya sendiri, bahwa sebenarnya sejak awal ketika saya ini kan punya background dari keluarga yang kurang mampu ya, background dari keluarga yang kurang mampu, dan memang bahkan dari sejak sekolah ya, dari masa sekolah, bukan masa sekolah yang mudah untuk dijalan ya, dari SD, dari SMP ya kan, dan bisa dibilang bahkan ketika saya kuliah pun saya sebagian itu saya membiayai kuliah saya sendiri. Saya waktu itu sebagai asisten dosen, saya mengajar, dan waktu dulu ketika saya mengajar ada uang yang diberikan dari setiap mata kuliah yang saya ajar. Dan menariknya adalah ketika seorang asisten dosen dulu di tempat kampus saya kuliah, semakin banyak jumlah mahasiswa yang ikut kelas asisten dosen, itu jumlah bayarannya akan semakin gede kan gitu. Jadi saya harus berusaha menjadi asisten dosen yang paling favorit nih agar bayarannya gede kan gitu. Dan proses itu saya jalani dalam hidup saya ya kan. Bahkan saya ingat kok ketika saya kuliah aja di saat I think kalau teman-teman di masa SMA ya, SMA bahkan mungkin sekarang SMP ya, SMP, SMA ya kan, sekolah itu sudah minimal sudah pasti pakai motor lah, atau bahkan mungkin pakai mobil ya kan. Saya itu ingat sekali, bahkan saya itu sampai akhir kuliah saya itu tidak punya motor. Dan waktu saya itu lebih banyak saya habiskan untuk berada di perpustakaan. Karena saya tahu bahwa kalau saya tidak punya knowledge yang cukup, ya kan, dan hidup saya itu biasa-biasa saja di dalam tanda kutip, ya, atau saya hidup sebagai orang yang dalam tanda kutip average, ya, average person, sudah tentu saya tidak mungkin bisa survive di kehidupan ini. Jadi saya memacu diri saya, bagaimana saya ini punya kelebihan, ya, dibandingkan orang-orang yang sudah dilahirkan dengan sebuah privilege, ya. Ada orang-orang yang sudah dilahirkan dengan sebuah privilege. Ada orang-orang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan. Ada orang-orang yang sudah dilahirkan di tengah keluarga yang bisa dibilang tidak kekurangan suatu apapun. Itu bagus, tidak ada yang jelek dengan hal itu. Itu adalah sebuah privilege yang diterima mungkin dari beberapa orang di antara kita malam hari ini. Tapi apa yang saya alami waktu itu tidak seperti itu, ya. Dan sejak kecil saya ini punya kecenderungan, karena saya ini kan lahir di tanggal 13, ya kan, saya lahir di tanggal 13, dan banyak stigma yang diberikan bahwa orang yang lahir di tanggal 13 itu banyak sialnya, kan gitu kan. Saya nggak tahu nih teman-teman ada yang lahir di tanggal 13 juga enggak. Jadi sejak SD itu saya selalu berpikir bahwa, waduh, saya kok gagal saya ingat sekali nem saya di waktu SD ya, kalau nggak salah SD itu berapa mata pelajaran ya, mungkin Pak Henry kan seumuran dengan saya, mungkin sekitar 5 mata pelajaran ya kalau nggak salah ya. Nem saya itu 39 ya kan, ya lumayan lah kalau untuk SD 5 mata pelajaran. Dan ketika masuk ke SMP, mata pelajaran ini kan bertambah tuh ya kan. Ternyata nemnya tetap sama 39 ya kan, jadi pembaginya lebih banyak, nemnya tetap sama ya kan. Dan kemudian memasuki SMA, saya memang betul-betul struggle ya kan di dalam sekolah saya, karena yaitu tadi masa SMA, belajar juga malas-malasan ya kan, dan memang saya ini hidup saya memang terus terang menjauh dari Tuhan di masa SMA. Hingga suatu saat Tuhan itu menegur 2 kali di masa SMA saya. Saya itu mengalami 2 kali kecelakaan berturut-turut. Ya, dan itu bukan kecelakaan yang
yang kecil ya, kecelakaan yang cukup parah. Tapi yang unik adalah karena kecelakaan ini boncengan dengan teman saya, ya kan? Yang parah itu selalu teman saya. Jadi saya selalu yang nggak parah, tapi pasti yang namanya kecelakaan ada luka lah, ya kan? Nah, masa-masa itu semakin semakin membuat saya itu merasa bahwa wah hidup saya ini kok sedemikian sial banget nih ya, udah lahir di tanggal 13 ya kan, studinya pas-pasan, SD pas-pasan, SMP pas-pasan, SMA malah kecelakaan 2 kali ya kan, prestasi juga ya so-so lah waktu SMA kan gitu. Tapi ketika saya ingat sekali waktu ketika kaki saya ini sedang luka karena kecelakaan, saya itu banyak merenung kebenaran firman Tuhan. Saya banyak mempelajari kisah para rasul dan kitab-kitab dari Paulus ya. Dan saya menyadari bahwa banyak hal yang ternyata saya ini salah menilai Tuhan. Dan saya ketika dalam masa perundungan saya waktu SMA, saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek buat hidup saya. Nah, ketika saya sudah mempunyai kebenaran firman Tuhan ini, hidup saya totally berubah. Ya, dan itu betul-betul seperti membalikkan telapak tangan. Saya lulus SMA dengan predikat lulusan terbaik di SMA saya, dan bukan hanya nilai Eptanas ya, waktu itu sebutannya Eptanas ya, karena saya ini usia saya tahun ini udah 42 ya kan, jadi sudah cukup tua lah ya, zaman old. Dan saya juga lulusan terbaik dari sisi EPTA-nya, jadi EPTA dan Eptanas terbaik. Dan ketika masuk kuliah, proses ini saya bawa terus. Karena saya juga merasa bahwa ini saya harus punya determinasi yang lebih nih dibandingkan dengan teman-teman saya yang punya privilege di dalam hidup ini. Waktu saya banyak saya habiskan untuk belajar dan aktif untuk di persekutuan mahasiswa, dan saya berhasil lulus cum laude ya, lulus cum laude. Dan kemudian mulai saya memasuki jenjang karir saya di banyak perusahaan lah. Sari Roti adalah perusahaan saya yang keempat. Dan semua proses itu saya jalani dengan sebuah kesadaran penuh bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Saya tidak pernah punya panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya juga tidak berusaha untuk memanggil diri saya seorang hamba Tuhan. Karena saya tahu persis posisi saya dan tujuan hidup saya, memang saya ditetapkan Tuhan ada di marketplace. Tetapi ketika saya ada di marketplace, hidup saya adalah hidup yang harus memberikan dampak. Hidup yang harus memberikan pengaruh. Hidup yang tidak biasa-biasa saja. Hidup yang ditetapkan Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidup yang memberikan sebuah kekuatan, encouragement buat orang-orang yang membutuhkan. Itu yang saya pegang di dalam hidup saya. Nah, apa yang saya sadari di dalam perjalanan hidup saya ini yang saya harapkan malam ini, terutama adik-adik yang mungkin masih kuliah, yang mungkin baru mulai bekerja, ya kan, dewasa muda, atau mungkin untuk bapak-bapak yang mungkin seusia dengan saya atau mungkin lebih tua, bahwa tidak ada kata terlambat di dalam hidup kita, bahwa kita harus mulai menyadari apa yang menjadi destiny ilahi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Ya. Dan jangan pernah kita ini lari dari Kemudian masuk poin yang keempat adalah ketika kita menyadari bahwa semua hidup kita ini adalah di dalam tujuan ilahi, kita harus mengucap syukur bahwa kita ini punya Tuhan, ya. Kalau mungkin ada dari teman-teman yang hari-hari ini sedang di dalam pergumulan, ya. Saya tidak tahu persis apakah mungkin ada yang punya pergumulan di dalam studinya, ada yang mungkin punya pergumulan di dalam keluarganya, ada yang mungkin punya pergumulan di dalam hubungannya mungkin dengan pacarnya atau dengan calon suaminya atau calon istrinya, atau mungkin dengan pasangan hidup yang dijalani hari ini. Satu hal yang saya percayai bahwa selama Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, tidak ada satupun situasi yang kita harus khawatirkan di dalam hidup kita. Saya sudah menjalani banyak tantangan, banyak masalah yang saya harus hadapi dalam hidup
rumah tangga, di dalam pekerjaan tangan saya, di dalam studi saya, dan tidak pernah ada jalan buntu atau deadlock ya bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kekuatan ini atau spirit ini yang saya minta adik-adik, bapak-bapak, teman-teman semua itu pegang di dalam hidup kalian. Karena ini yang akan menguatkan kita di dalam setiap situasi yang kita akan hadapi hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan bukan hari-hari yang tambah mudah nih. Ini hari-hari ke depan yang akan dalam tanda kutip ya, tambah sulit secara manusia. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk menolong kita. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Nah, oleh karena itu saya memasuki poin yang kelima, tahapan akhir dari sharing saya malam hari ini. Saya ingin lebih interaktif nih dengan teman-teman semua. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ya kan saya pengen mendengar dari beberapa teman-teman atau mungkin semua lah, karena ini jumlahnya juga nggak terlalu banyak kan. Apakah dari teman-teman menyadari apa yang menjadi tujuan ilahi secara spesifik ya di dalam hidup teman-teman semua? Ya, jadi ini nggak bisa copy paste nih. Tujuan ilahi itu nggak bisa copy paste ya. Apa yang dari tujuan ilahinya yang Tuhan tetapkan di dalam hidup Esther itu berbeda dengan apa yang menjadi tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup Dani, berbeda juga dengan apa yang Tuhan tetapkan di hidup Samuel, berbeda juga dengan apa yang ditetapkan untuk hidup Tirsan, misalkan seperti itu. Nah, oke. I think daripada saya tunjuk ya, kalau ada yang sebagai volunteer nih, sukarelawan, ya kan, yang mau men-sharingkan apa yang menjadi tujuan hidup yang teman-teman percayai bahwa ini dari Tuhan, ini adalah panggilan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya, dan saya mau menjalaninya dengan sepenuh hati saya, mungkin bisa memulai disampaikan. Silakan. Kalau tidak ada yang menjadi volunteer, saya tunjuk nih. Tunjuk aja kok. Oh, tunjuk aja ya. Enggak, kalau saya tadi lihat Dani kelihatannya senyum-senyum, kelihatannya ini mau ada yang mau disampaikan kelihatannya. Ayo Mas Dani. Ayo, silakan. Berarti kodenya senyum-senyum ya? Oh iya, betul. Iya. Kalau yang tertawa berarti lebih banyak sharingnya. Oke. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Shalom. Untuk berbicara tentang panggilan secara spesifik tadi ya, dalam hal panggilan di dalam Tuhan secara spesifik, ya kalau saya pribadi terpanggil untuk melayani dalam panggilan pujian penyembahan itu dari semenjak saya mulai mengenal Tuhan dari 2003 akhir ya. 2003 akhir itu ya ikut satu pemuritan dan di dalam sekolah misi. Nah, di situ ada beberapa training pemuritan. Nah, di situ saya mulai mengenal Tuhan dan sampai saat ini, detik ini pun itu tetap masih ada di dalam hati saya, dan untuk saya membawa orang menyembah Tuhan, mengenal Tuhan lewat lewat kesaksian saya dan tentunya lewat firman Tuhan yang saya bagi ini ya buat teman-teman saya di lingkungan ya saya tinggal, dan ya di mana aja saya ketemu dengan orang-orang mungkin dalam pekerjaan ya saya bisa share, mungkin nggak senantiasa dalam hal di gereja bermain musik, memimpin pujian, nggak gitu ya, tapi bagaimana membagikan apa yang saya alami dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan dengan ya orang-orang yang saya temui seperti itu. Ya, itu secara spesial, dan ya teman-teman di sini juga kenal saya ya karena saat ini saya berada di Bekasi dan udah
secara mungkin saya nggak di Bandung tapi memang saya pindahan gitu, pindahan dari gereja yang di sini di Kebonjati dan saya ada di Bekasi. Tapi Ya. tetap apa ya? Tetap terkoneksi gitu Ya. dengan teman-teman yang di sini. Jadi untuk panggilan secara spesifik buat diri saya itu sih di dalam Ya. panggilan. Thank you buat sharingnya, ya Dani ya. Panggilan sebagai seorang worshiper. Tolong bisa di-mute. Tolong bisa di-mute biar nggak ini apa namanya? Sip, thank you. Ya, thank you. Panggilan sebagai seorang worshiper ya. Ini ada panggilan yang spesifik dan saya bilang bahwa seorang worshiper atau seorang penyembah itu selalu berasal dari hati, ya kan? Dari hati yang menyembah. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai apa namanya bermain musik, ya kan, kita bicara mengenai pelayanan altar, itu adalah bagian dari apa yang tersampaikan kepada audiens atau kepada jemaat kan gitu. Tapi thank you buat sharingnya buat Dani, ya kan, terima kasih. Itu ada sebuah bentuk gambaran bahwa Dani mengetahui secara persis apa yang menjadi panggilan di dalam hidupnya, ya. Oke, ada yang lain nih. Saya pengen dengar dari siapa ya? Ini kan tiba-tiba kameranya pada mati semua gini sih. Pada kabur kayaknya kok. Maka dari itu tuh. Ini Nggak apa-apa, Tirsa tapi- masih di dalam nggak nih Tirsa nih, Tirsa? Lagi mau di jalan ini, lagi mau pulang. Oh, baru. Tadi perasaan background-nya nggak dalam perjalanan tuh tadi kelihatannya. Masih di gereja, baru mau ini. Oke. Oke, ada yang bisa sebagai volunteer? Silahkan. Nah, ini kelihatannya Pak Tresno ini menyalakan kamera nih, berarti sudah akan memulai nih sesi sharingnya nih. Pak Trisno bisa kasih jempol kok. Oh, enggak. Kok bisa kok? Kayaknya belum dengar ya. Pak Trisno? Ya, kelihatannya nggak masuk ya sound-nya ya. Iya. Oke, mungkin yang lain dulu ya. Siapa? Ya, sorry nggak kedengeran. Masuk ya. Silakan, Pak Trisno. Ya, gimana Pak? Sorry, tadi saya nggak ikuti dari awal. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang sedikit ya. Jadi teman-teman sedang berbagi, ya kan, mengenai tujuan hidup spesifik yang Tuhan tentukan atau Tuhan tetapkan di dalam hidup Koh Trisno, ya kan? Apakah Koh Trisno sudah tahu persis apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya Koh Trisno? Silakan. Ya, sampai sekarang sih paling saya sedang berpikir gimana saya bisa berdampak untuk di lingkungan sekitar aja dulu, sekeliling rumah saya sini. Nah, itu yang paling gampang. Nah, makanya sekarang ini saya lagi banyak belajar juga. Tujuannya apa? Tujuannya membersihkan diri. Karena nanti kan ke depan juga saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya berpikir ketika nanti misalnya pandemi ini sudah mulai surut atau sudah mulai reda, kita semua ada di awal kan, startnya sama-sama. Ya. Nah, begitu start jangan sampai saya ketinggalan jauh. Nah, jadi hari ini saya banyak belajar aja. Oke. Paling seperti itu dulu. Ya, oke, thank you. Jadi Koh Trisno merasa dipanggil, ya kan, untuk memberikan dampak di dalam lingkungan sekitar, ya, di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal Koh Trisno, ya kan, dan tentunya apa namanya dampak itu adalah dampak yang secara positif ya. Karena kalau kita bicara mengenai dampak di lingkungan sekitar, ini yang menjadi gambaran saya ya. Ketika orang melihat hidup saya sehari-hari, ya kan? Orang melihat apa yang saya katakan sehari-hari,
tetangga saya melihat apa yang menjadi kegiatan saya sehari-hari, mereka tahu bahwa saya ini anak Tuhan. Dan mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari setiap hidup anak-anak Tuhan. Ini yang jadi gambaran saya, ya kan? Thank you buat sharingnya, Ko Trisno. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Ini yang saya lihat yang youth belum ada nih, yang youth ini, ya kan? Yang mungkin masih kuliah nih. Samuel deh, Samuel, saya mau mendengar Samuel. Kalau dari saya sih panggilan ilahinya untuk sejauh ini sih saya dipanggil buat melayani di remaja di gereja ini, menjadi pengurus juga. Terus selain menjadi pengurus, saya juga ibaratnya ada panggilan buat jadi worship leader juga di remaja, kayak gitu. Paling itu sih. Ya, thank you Samuel. Oke, I think satu lagi ya sebelum kita close dalam sebuah kesimpulan, ya kan? Apa yang Firman Tuhan katakan mengenai tujuan hidup ya? Satu lagi, siapa? Steffi aja, Steffi. Oke kok. Steffi menyesal karena menyalakan kamera. Wah, tahu gitu tadi nggak gua nyalain tuh tadi. Oke, silakan Steffi. Oke, kalau dari aku sih sama aja sih kayak saya, karena aku juga terlibat dalam pengurus remaja, untuk memimpin anak-anak gitu, itu kan justru nggak gampang gitu ya, apalagi mereka tuh masih masa peralihan juga. Jadi panggilan aku di situ sih untuk jadi pemimpin buat anak-anak remaja di GBI Kebonjati. Itu aja sih kok. Ya, oke, thank you. Menjadi pemimpin dari anak-anak remaja ya kan di Kebonjati. Nah, thank you buat kesediaannya untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati teman-teman sekalian mengenai tujuan hidup. Ya, kalau tadi saya mendengar ya kan ada yang memang menyampaikan secara spesifik ya. Ada yang mungkin menyampaikannya masih sedikit ragu-ragu, ya kan? Ada yang mungkin menyampaikannya lebih secara general, ya kan? Itu yang mungkin perlu kita renungkan lebih lagi, ya kan? Renungkan lebih lagi seperti ini. Ketika kita bicara mengenai tujuan ilahi, ya kan? Sebenarnya Tuhan itu sudah cantumkan, ya kan? Atau Tuhan sudah jelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebenarnya kalau kita bicara tujuan general dari manusia itu cuma dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama sebenarnya kita ini diciptakan untuk kesenangan Tuhan ya. Jadi kalau tadi ada teman-teman tadi Dani menyampaikan ya kan sebagai pelayan Tuhan ya kan, pelayan altar ya kan, pelayanan profetik di atas mimbar untuk menjadi pemain musik. Itu adalah tujuannya menyenangkan hatinya Tuhan ya. Jadi gambaran besar yang pertama adalah kita diciptakan itu untuk kesenangan Tuhan. Ya, itu adalah gambaran yang pertama. Nah, kegiatan yang menyenangkan Tuhan itu yang secara spesifik tadi teman-teman sampaikan tuh, ya kan? Steffi menjadi pemimpin remaja, ya kan? Itu kegiatan yang menyenangkan Tuhan, ya kan? Atau Samuel tadi juga menjadi pemimpin juga di remaja, ya kan? Itu juga menjadi kegiatan menyenangkan Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita ini diciptakan untuk mempunyai keluarga Allah, ya kan? Keluarga Allah dalam pengertian ini tidak hanya bicara mengenai keluarga, bicara suami, istri, seperti anak-anak, tidak seperti itu. Tapi lebih ke bahwa kita ini diciptakan untuk berkomunitas, ya. Kita ini diciptakan bukan untuk hidup sendirian, bukan untuk hidup terpisah dari komunitas ilahi itu, tapi kita ini diciptakan untuk bersama-sama seperti yang kita lakukan malam hari ini. Ya, ini adalah bagian dari komunitas yang kita bangun. Ya, ini adalah bagian dari supporting group yang kita bangun. Ya, teman-teman, ketika kita bicara komsel, kita bicara mengenai cell group, ya kan? Cell group ini kita lakukan anggaplah setiap Jumat ya. Tolong jangan dilakukan dengan keterpaksaan, ya. Tolong jangan dilakukan dengan pengertian bahwa
waduh ini karena Ci Esther minta saya join, ya kan, makanya saya join. Kalau enggak ya saya sebenarnya ogah-ogahan nih kan gitu. Jangan ada yang pernah berpikir seperti itu. Karena ini ada supporting group yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita masing-masing supaya kita ini saling membangun. Oleh karena itu sangat penting dari setiap sharing yang disampaikan di dalam setiap cell group, ya, itu tidak boleh bocor keluar, ya, karena pasti nanti akan ada sharing-sharing yang lebih sifatnya personal, ya. Itu tidak boleh bocor keluar karena apa yang disampaikan ini adalah sebuah hal yang sifatnya confidential, ya kan, yang hanya dibagikan oleh saudara-saudara di dalam anggota cell group ini. Ya, itu sangat penting. Kerahasiaan, menjaga privasi, ya kan, jangan nanti menjadi bahan gosip nih di luar nih. Waduh, ini ternyata si A sedang ada masalah nih, ya kan, kemudian bocor keluar. Jangan seperti itu. Tapi poin yang saya mau sampaikan di dalam tujuan yang kedua dari setiap manusia adalah kita ini diciptakan untuk berada di dalam komunitas, ya. Dan please, ketika kita ada di dalam komunitas, kita harus memberikan kontribusi yang terbaik di dalam komunitas ini, ya. Oke, kemudian tujuan ketiga, kita ini diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20, ya, firman Tuhan bicara mengenai aku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, itu menjadi gambaran bahwa kita ini sebenarnya diciptakan Tuhan. Itu endingnya, ya kan? Itu adalah kita ini serupa dengan Kristus. Ya, dan apa yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari sekarang ini adalah sebuah proses. Ya, kalau teman-teman mungkin berpikir bahwa gimana saya bisa serupa dengan Kristus yang hidup saya aja masih amburadul kayak gini, kan gitu kan? Nah, saya pernah mendengar sebuah khotbah dari, saya lupa, hamba Tuhan dari Singapura, ya, bahwa temanya berkata demikian, the power of right believing, ya kan, jadi kuasa dari ketika kita itu mempercayai hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita ini percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan dirinya sendiri, ya, kepercayaan itu yang akan membawa hidup kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita ini ragu-ragu bahwa kita ini, apakah saya ini bisa menjadi serupa dengan Kristus? Ya, untuk selama umur hidup kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi keserupaan dengan Kristus itu hanya bisa terjadi ketika kita benar-benar percaya bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini yang apa namanya, saya harapkan menjadi bahan perenungan buat teman-teman sekalian. Nah, yang tujuan yang keempat adalah kita dibentuk untuk melayani Allah. Ya, tadi I think sudah beberapa teman-teman sudah jelaskan tuh. Ya, saya pelayanan di sini, saya pelayanan di situ, kan gitu kan. Itu adalah bagian dari pelayanan. Tapi sebenarnya di luar pelayanan yang kita lakukan ya kepada jemaat atau kepada komunitas, sebenarnya ada arti yang secara spesifik yang Tuhan sampaikan di dalam bahwa kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Bahwa saya pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan itu harus selalu dimulai dari apa yang ada di dalam hati kita. Ya, hati seorang pelayan. Nah, hati seorang pelayan itu yang harus menjadi landasan dari apa yang kita kerjakan, baik itu kegiatan pelayanan kita di gereja, kegiatan kita di dalam dunia kerja, kegiatan kita di dalam dunia studi kita waktu kuliah, ya kan? Hati seorang pelayan. Nah, itulah yang harus menjadi dasar. Hati seorang pelayanan adalah hati yang dipenuhi dengan kerendahan hati, ya kan? Tidak dipenuhi dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Semua hanya kita tujukan untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hati seorang pelayan. Nah, saya tutup sharing saya pada malam hari ini di dalam tujuan hidup manusia yang kelima, atau ini adalah ultimate goals dari mengapa Tuhan itu menciptakan hidup kita. Ini sebenarnya ada di dalam, I think teman-teman pasti sudah sering mendengar apa yang disebut sebagai amanat agung, ya. Jadi setiap kita ini diciptakan Tuhan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Oleh karena itu, ini bukan tujuan yang dikhususkan untuk pendeta, bukan.
Ini bukan tujuan yang dikhususkan hanya untuk penginjil, bukan. Bukan hanya tujuan yang ditetapkan untuk full timer di gereja, bukan. Tapi setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Ketika kita ada di dunia kuliah, kita menjadi saksi Kristus di dunia kuliah, ya. Ketika kita ada di dunia kerja, kita menjadi saksi Kristus di dunia kerja. Dari semua life cycle di dalam hidup kita memang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga setiap orang yang melihat kita itu menyadari dan mereka terpanggil untuk juga mau menjadi anak-anak Tuhan. Itu adalah ultimate goals, ya kan, amanat agung yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Nah, demikian sharing yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Saya harapkan teman-teman nanti bisa menggali lebih dalam, bisa mungkin membeli atau mungkin bisa melihat di e-books dari Purpose Driven Life dari Rick Warren. Ini adalah buku yang sangat bagus, dan kalau kita menggali lebih dalam, ada banyak insight, ada banyak pemahaman yang baru, yang saya yakin ini akan menjadi rema yang dibukakan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih buat waktunya yang disediakan oleh undangan dari Pak Henry dan Esther. Thank you buat teman-teman, dan saya berdoa agar teman-teman semakin bertumbuh di dalam pelayanan, semakin bertumbuh untuk menggenapkan setiap rencana ilahi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup teman-teman. Ya, selamat malam. Thank you. Oke, thank you buat Koresa. Oke.